Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat stroker dimanapun saja berada di seluruh Nusantara. Seperti biasa pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, kita melakukan kegiatan rutin, yaitu ruang ngobrol-ngobrol stroker yang diinisiasi oleh channel Analisa Stroke. Sahabat, pada bagian ini kita tidak bicara tentang penyakit, tetapi kita bicara tentang motivasi. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Haryanto, Surya Panguripan, ketika berpidato di dalam acara peringatan ulang tahun Klub Stroke Rumah Sakit Islam Jakarta, beliau mengatakan bahwa 50% kesembuhan stroke itu dari spiritual. Spiritual itu adalah inner dynamic, tenaga dalam yang maha dahsyat, yang bisa membangkitkan semangat, yaitu yang kita sebut biasanya dengan kata motivasi. Motivasi ini penting sekali bagi para stroker karena banyak hal terkait motivasi. Orang ketika keluar dari rumah sakit, kemudian dia masuk periode pasca stroke, dia membutuhkan motivasi. Motivasi bangkit, dia membutuhkan sugesti, tenaga dalam, tenaga yang keluar dari dalam dirinya, yaitu yang kita sebut mensugesti diri. Kita terjemahkan dengan motivasi. Seseorang dengan motivasi tinggi, dia akan mampu mensugesti dirinya bahwa dia akan pulih, dia akan sembuh, dan dia bangkit. Berbeda orang yang tidak punya motivasi. Ketika keluar dari rumah sakit, dia hanya duduk di kursi roda. Dia makan disuapin. Ketika tamu datang, dia menangis. Begitu seterusnya. Sehingga dalam waktu hitungan tidak terlalu lama, investasi malas menumpuk di dalam dirinya. Berbeda orang yang di awal dengan motivasi tinggi. Motivasi itu kan bisa diangkat dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Dari dalam diri kita itu ya mungkin kita punya cita-cita yang belum terselesaikan sehingga ketika kita terserang stroke kita ingin pulih karena ingin karena kita ingin mengejar cita-cita itu. Atau ada persoalan keluarga misalnya anak masih kecil-kecil karena itu saya harus sembuh, saya harus pulih, maka dia bangkit. Jadi itu faktor dalam. Faktor luar bisa saja dari nasihat-nasihat orang, dari nasihat-nasihat dokter, dan lain sebagainya. Jadi motivasi itu bisa dibangkitkan dari dalam dan dari luar. Dan yang paling utama adalah dari dalam diri kita. Mungkin sahabat pernah melihat video klip yang sangat menarik sekali. Ada seekor kuda yang terbenam di atas lumpur. Kemudian oleh pemiliknya, dia bukan menarik kudanya dengan tangannya dan mungkin juga tidak kuat karena terbenam di dalam lumpur, tetapi dia mengerahkan kuda-kuda lainnya untuk lari berkeliling mengelilingi kuda yang terbenam itu. Kemudian kuda yang terbenam itu karena dia melihat kuda-kudanya lari dengan semangat, akhirnya dia bangkit semangatnya dan dia bangkit dari lumpur itu dan dia berhasil jalan keluar dari lumpur itu. Itu sugesti dari dalam. Dan itu memang satu kekuatan tenaga dalam yang luar biasa. Dan kita juga banyak mendengar cerita orang yang lompat dari pagar dalam keadaan terdesak, pagar sekian meter, dia bisa lompati. Itu adalah sugesti yang bangkit dari dalam dirinya. Bahwa ketika itu dia punya pengalaman, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa bangkit,
Tiba-tiba ada orang yang dia baru kenal ketika itu mensugesti dirinya bahwa Anda harus bangun, Anda bisa, pasti bisa katanya. Padahal dia bukan orang stroke. Tapi bisa, saya sering melihat orang seperti Anda ini, dan bisa bangkit. Dan ternyata dia percaya dengan orang itu, dia bangkit, dia bangun terguling-guling, jatuh bangun, akhirnya dia bisa berdiri dan akhirnya dia bisa jalan. Itulah yang saya katakan sugesti, yang kita terjemahkan dengan kata motivasi, motivasi untuk bangkit. Nah, kita di dalam ngobrol-ngobrol ini kita bicara tentang motivasi bangkit. Dan sahabat-sahabat, seperti sahabat ketahui, dan saya telah memiliki data banyak tentang ini, bahwa pada umumnya orang yang telah terserang stroke itu runtuh. Apakah dia orang kaya, atau dia low income, semuanya runtuh. Ada orang yang kaya, kemudian dia terkena stroke, kemudian dokter menyarankan agar dia menjual aset-asetnya untuk Maaf membayar Bapak, hutang, suaranya kok kurang jelas ya. dan kemudian menyerahkan perusahaannya kepada anak-anaknya. Dan dia ikuti, dan dia berada pada posisi runtuh. Karena dia sudah tidak lagi menangani apa pekerjaan yang menjadi profesinya. Ada orang yang kaya raya, kemudian dia kena stroke, kemudian hartanya menjadi perebutan anak-anaknya. Kemudian dia menjadi problem bagi dia runtuh. Persoalannya adalah terkait dengan orang-orang yang seperti kita, yang menengah ke bawah. Kalau orang menengah ke atas mungkin tidak ada persoalan tentang kehidupan kesehariannya. Karena ketika dia kena stroke, dia bisa bayar perawat, dia bisa bayar caregiver, dia bisa apa saja untuk pelayanan. Tapi dalam kehidupan sosial dan ekonominya, dia sudah menurun drastis. Dia sudah menerima nasihat-nasihat dari dokter agar jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serius, kelas, banyak berpikir dan sebagainya. Dia runtuh ketika itu. Dan uh, dia lebih cenderung sendiri, lebih cenderung di rumah. Tetapi kelas menengah ke bawah seperti kita ini itu memerlukan motivasi yang double untuk kita bisa bangkit. Bagaimana kita menghadapi persoalan diri kita yang runtuh ini, baik runtuh fisik maupun sosial dan ekonomi. Nah, dalam konteks inilah saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol. Bagaimanakah pengalaman sahabat-sahabat semua menghadapi problem kehidupan sosial ekonomi akibat stroke? Nah, saya persilakan sahabat-sahabat untuk kita bincang-bincang soal ini. Bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi agar kita kembali ke kehidupan normal, kehidupan sosial dan ekonomi. Silakan sahabat. Perkenalkan Bapak, saya Rahmat dari Ponorogo Bapak. Saya mengalami stroke hemoragik sebanyak 35 cc Bapak. Itu pertengahan tahun 2021 kemarin. Bulan Juni 2021. Berarti sekarang sudah 2,5 tahun lebih Bapak. Dan Alhamdulillah sekarang ini saya bisa aktivitas mandiri sendiri. Namun belum bisa pakai sepeda motor dan nyetir juga belum bisa. Nah, kalau saya lihat ini Bapak, dilihat dari video-video teman-teman yang suka sharing di grup itu, kadang itu saya itu malah down Bapak. Waduh, kok saya belum bisa apa-apa ya, kok saya belum bisa sepeda motor, belum bisa setir. Nah, itu gimana cara membangkitkan motivasi-motivasi yang seperti ini Bapak? Kadang malah drop sendiri kalau lihat-lihat video yang kadang seharusnya saya termotivasi, tapi kok malah kadang saya malah jadi down minder gitu Bapak. Terima kasih Pak Haji. Ya, menurut saya itu ada satu kesalahan berpikir ya. Kesalahan berpikir juga menyebabkan kita dismotivasi. Jadi bermotoran itu, bermobilan itu bukan satu prestasi bagi orang. Yang menjadi tujuan kita adalah kita bisa berjalan, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas fisik. Itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya apa terjadi dengan Mas Rahmat,
kejadian seperti itu, maka ya itu harus apa namanya harus dibangkitkan semangatnya. Jadi jangan malah turun melihat orang berprestasi. Itu Iya. kan orang berprestasi bisa berjalan. Tapi saya harapkan jangan meniru orang-orang yang bermotor-motoran. Karena berdasarkan data yang saya dapatkan, itu justru keliru, terutama di tahap awal. Karena ketika kita bermotor-motoran, kita akan lupa pada tujuan kita, yaitu kita merehabilitasi fisik. Jadi tujuan kita adalah fisik dulu yang pertama, baru kita mengendari motor. Bahkan harusnya kita melakukan kegiatan itu, kegiatan yang berkesesuaian dengan tujuan kita memulihkan diri. Seperti misalnya kita ke pasar berjalan kaki, kemudian kita ke warung berjalan kaki, ke rumah teman berjalan kaki, seperti itu. Motivasi ini memang tidak gampang ya, harus penuh dengan semangat dan tujuan. Jadi apa yang menjadi motivasi kita itu harus ada tujuannya. Seperti misalnya kita punya cita-cita, ya misalnya kita seorang penulis, kemudian kita stroke, bagaimana saya ingin menulis kembali. Gitu kan. Kemudian kalau kita pedagang, bagaimana kita bisa berdagang kembali. Karena untuk menghidupkan keluarga itu adalah motivasi-motivasi dalam diri kita yang bisa kita bangkitkan. Pengalaman saya dulu lumpuh, tapi saya membangkitkan diri saya dengan semangat. Loh, kok saya belum, maksud saya gini Bapak, kok saya belum bisa ya, padahal sudah berusaha, itu gimana ya caranya gitu loh Bapak. Dalam arti kok nyari jalan keluarnya itu gimana ya gitu loh Bapak. Iya, yang ngerti saya. Jadi maksud saya, Pak Rahmat kan bertahap aja Pak, bertahap. Omar, saya mau menambahkan sedikit. Ini siapa, Mbak Naning? Ya, Silakan Mbak Naning. jadi gini Pak, kita jangan compare sama orang lain, tapi kita mengcompare sama diri sendiri, membandingkan. Misalnya gini, oke, kita bisa jalan udah 2 kilo. Oke, berarti kita harus nambah. Mungkin berikutnya 2,5 km gitu. Jadi endurance-nya kita bertambah. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain karena kondisinya berbeda-beda. Nah, saya juga gitu. Jadi kita nggak usah terlalu stres dengan pencapaian orang lain. Eh, kita COVID-nya terhadap diri kita sendiri. Saya sering bilang di grup ya, ojo dibanding-banding deh. Kita nggak perlu bandingin sama orang lain karena itu yang bikin kita stres. Itu aja. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya betul Bu. Iya terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Naning. Ya, sedikit lagi Pak Komar tadi namain Mbak Naning. Izin, halo. Ya, silakan Mbak Ahmad Swadi. Ya, baik sahabat semua yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Selamat siang dan Pak Komar dan tim Kora Media. Mohon izin tadi namain dari apa teman-teman yang kita sharing hari ini. Jadi untuk Pak Ali Rahmat Ponorogo, tadi udah disambah Mbak Naning untuk selalu memotivasi diri sendiri, ya. Jadi kita itu di apa di grup maupun di pertemuan secara offline ikuti prosesnya, jangan ikuti hasil akhirnya. Jadi misalkan Bapak pas lihat Pak Komar pas jalan kaki dari eh, Jogja ke Bandung, gitu. Tapi Bapak nggak ngelihat yang dulunya Pak Komar pernah jalan dari Bandung ke Jakarta. Jadi itu yang pesan saya sampaikan bahwa jangan ikuti hasil akhirnya, tapi ikutilah proses atau tahapannya. Artinya selagi Pak Rahmat Ali Ponorogo bisa memotivasi dari kita sendiri, kemudian juga Pak Rahmat Ali juga sering kita sampaikan di beberapa kesempatan, kita jangan malu, jangan malas, jangan menyerah. 3M inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya tadi
prosesnya kita ikutin, tahapannya gitu. Itu Bapak udah ikutin apa fisioterapi bagus. Tapi tadi dengan kita apa sudah ikut fisioterapi di rumah atau home care, Bapak juga harus tadi rutin, disiplin dan berulang. Demikian Pak Komar, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wadi. Justru Terima kasih Pak Suhadi, terima kasih sharingnya Pak Suhadi. Pak Komar, izin. ya ini siapa nih? Sorry. Kakak. Ya, ya Mas Kang Suaka, oke Kang Suaka. Saya baru gabung ya, maaf. Tadi pulang dari rumah sakit untuk terapi okupasi. Ya, Kemarin saya kaget waktu pertemuan di Umi Arasi yang terakhir. Yang ya, memperhatikan saya tuh Mas Imam. Wah, Pak Suaka udah berubah. Apanya yang berubah? Saya merasa dari terakhir ketemu tuh waktu di Arasi setahun yang lalu lah kurang lebih. Sama keadaan saya merasa mah belum bisa apa-apa. Tapi yang memperhatikan saya tuh orang lain. Udah ada perubahan, cina. Pesat. Nah, gitu. Saya diupayakan latihan setiap pagi. Ada perubahan, merasanya nggak ada perubahan sebagai penderita penyintas stroke. Tapi orang lain, ya tetangga juga menilai, wah Bapak udah berubah cara jalannya. Ya, jadi jangan berpikir sama kita aja, tapi orang lain yang lebih objektif melihat berjalan waktu itu kelihatan masih jinjit gitu, menapak tuh ujung kakinya, tapi perubahannya dirubah pelan-pelan. Tapi ya gitulah, stroker merasa saya membandingkan dengan orang yang sehat, yang normal masih jauh. Tapi ya itulah perubahan yang saya rasakan mah waktu dulu jalan 100 meter aja itu saya perlu waktu setengah jam. 100 meter balik lagi ke rumah berarti 1 jam. Tapi sekarang udah bisa jalan 1 jam tuh kurang lebih jaraknya 1 kilometer. Itu yang saya gak sadari gitu, perubahan apa yang terjadi pada saya. Saya merasa belum normal, belum seperti orang yang biasa. Tapi itu harus disyukuri. Oh iya, ternyata perubahannya ada juga. Tapi kalau kita menuntut perubahannya seperti orang normal, ya harus sabar. Mungkin itu ya pendapat saya Pak Komar. Kang Suaka, saya mau tanya. Kemarin kan Kang Suaka naik kereta ya, waktu ke mana? Ke Cempaka Putih juga ya? Iya, ke Cempaka Putih itu saya naik ke KRL sendiri, ke stasiun KRL sendiri. sendiri ya. Terus ada yang ngasih duduk nggak Kak? Ya dapat prioritas kan penyandang disabilitas kursinya ada di pojok. Nah, tapi Pernah akan mengalami tidak dikasih tempat duduk? belum. Nah, kebetulan keretanya masih kosong. Kan naik dari Bogor, gerbongnya masih kosong. Terus waktu pulang dari Manggarai juga keretanya masih kosong. Nah, kalau saya melihat Teh Mila waktu itu kan harus berdiri, yang lain gak peduli, itu belum saya hadapi. Tapi secara mental harus kita siap gitu. Ya harus siap kan. Akan bicaranya udah bagus kan? Ya, kalau bicara perlahan, memakai tempo bisa jelas. Tapi keinginan waktu misalnya ngobrol banyak orang, ingin cepat-cepat. Jadi apa yang kepikir di otak mau diomongkan dengan mulut gak sinkron. Ya harus sabarlah, pelan-pelan, gak bisa cepat-cepat ngomongnya. Itu Pak Komar yang saya rasakan. Pak Bambang. Oh iya, salam kenal. Kemarin saya ikut di Cikeretek, ramai-ramai dengan Pak Soehadi. Oke, Pak Bambang, ya gimana? Ya bagus lah Pak. Jadi apa yang dilakukan
oleh teman-teman sahabat saya yang di Cikeretek itu sudah banyak Apa kemajuannya. Saya suka buahnya? dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa ikutan terus. Kalau Pak kemarin saya lihat nih di Bekasi, Bekasinya di mana Pak? Saya juga di Bekasi soalnya. Nanti Bekasi, saya welcome Pak Bambang datang ke rumah saya. boleh nanti saya lock saja, nanti kita bincang-bincang Pak. Kita Ya, kan saya lebih di banyak. grup mana? Pak Pak Bambang di grup mana? Saya Di belum grup. punya karena baru ikutan kemarin diundang oleh Pak Soehardi dengan Pak siapa itu yang tiga fotonya untuk memberikan penjelasan tentang TCN Tai Chi Nusantara kemarin Pak. Nah saya dengan Pak Yusuf Sukaranto kemarin di depan. Oke. Oke nanti kita bincang-bincang. Saya minta rapatnya, saya bisa ketemu teman-teman, kita sharing aja apa sih yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Itu aja Pak. Mas Bambang pernah terkena stroke juga? Alhamdulillah jangan Pak. Oh ya, oke. Tapi saya ingin membangun apa ya kebersamaan dengan teman. Ayo kita lakukan senam. Senam di tempat aja. Jadi tidak usah jalan atau tidak ini cukup di tempat dari bangun tidur di tempat tidur dimanapun berada. Yuk kita lakukan senam. Saya biasanya melakukan senam Tai Chi itu tiap hari Pak. Saya sudah hampir 4 tahun ini melakukan senam itu. Jadi ayo teman-teman kita sama-sama lakukan itu untuk kebersamaan aja kok Pak. Tidak punya maksud apa-apa. Ayo kita sama-sama Ya, bergerak. iya Pak Bambang. Sa- saya tunggu kemarin main kita ngobrol-ngobrol. Alamatnya saja Pak, nanti saya datang ke Krishna atau kemarin saya diundang oleh Yasroki ya, dengan Pak Suwardi kemarin. Ya, Oke, jadi Mas Bambang ini uh, Tai Chi ya sebenarnya. iya, Eci Pak, Eci. Tapi Oke. ringan-ringan aja untuk teman-teman apa yang kena stroke. Jadi tidak memaksa. Tadi seperti Bapak bilang, kita jangan memaksa, memang memotivasi dia. Ayo, mari kita sama-sama berjalan bersama. Itu aja Pak. Salam. Nanti saya minta alamatnya, saya soal ke Pak Komarudin. Sudah masuk grup Kresna Pak, Mas? Iya, saya udah masuk grup Sudah, Krishna, masuk grup sudah ada. Krishna. Sudah Krishna. Oh ya, gampang nanti. Ah, Kalau sudah ada di grup ah, Kresna nanti tinggal saya kirimin secara iya. log saya. Dan saya lihat sudah ada apa komunikasi dengan ibu siapa yang di Duren, yang di saluran Danita. Ya, saya ingin hadir juga itu. Besok hari Jumat, hari Sabtu, Itu jam tanggal 9. 17 Februari ada acara di tempat saya, Mas. Oh, boleh Itu Pak. dokter saraf, dokter Mm-mm. saraf. Jadi Boleh. bagus materinya. Bisa Boleh. datang nanti ada undangannya di Kresna, Mas. Boleh. Ya, dimasuk Yayasan Kristen saya masuk Pak. Jadi saya bisa sharing-sharing. Gitu aja Pak. Salam. Saya les Salam, dulu Mas ya. Bambang. Ya, Terima baik, kasih. Mas Bambang. Ah. Baik, sahabat, ada lagi yang berpendapat tentang motivasi? Nyala sebentar. Ya, silakan. Saya belum kenal sama Pak Adi Mulya Sukmana. Silahkan memperkenalkan diri. Jadi kan Pak Suhadi, Mbak Naning, saya udah kenal. Pak Adi Mulya, anak Pak Adi Mulya Sukmana. Oke. Silakan Mas, silakan. Ya. Halo, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu. Kelihatan? Sore, Pak Adi Mulya Ya. Sukmana. Ya, nama saya Adi Mulya Sukmana. Saya tinggalnya di Tangerang Selatan ya, di daerah Geraha Raya. Oke, ya. Saya kena stroke itu stroke pendarahan ya, apa hemoragik ya namanya. Ya, hemoragik. Stroke pendarahan di kepala pada bulan Maret ya, seingat saya sih pada bulan Maret 2023. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya Pak. Silakan Mas, silakan. Iya, saya itu katanya dalam rangka perjalanan ke Surabaya, naik pesawat ke Surabaya, tugas kantor, pulang dari Surabaya, Jakarta ya, makan di Pandai Kapuk, di situ saya kena stroke dan saya dirawat di rumah sakit PIK sempat, terus pindah ke RSPAD dan dioperasi di sana, stroke pendarahan di kepala, hemorrhagic ya, pecah pembuluh darah, seperti itu. Itu di bulan puasa tahun lalu sih Pak. Iya, Maret ya. Terus dirawat, terus rawat jalan.
yang masalah adalah saya itu mengalami lupa memori ya. Jadi saya tadi bilang saya ke Surabaya tugas kantor, saya balik dari Surabaya, terus saya makan, saya dirawat di rumah sakit, begitu lamanya. Itu semua sampai sekarang saya nggak ada yang ingat, Pak. Lupa semua, Hmm. gitu. Iya, saya sekarang masih terapi di rumah, pakai terapi datang dari luar ke rumah. Sebelumnya pakai caregiver udah 3 kali ganti, tapi sekarang udah mandiri, udah nggak pakai caregiver lagi. Dan ya, tapi masih terapi datang ya dari independen seperti itu. Setiap ya berapa kali seminggu gitu. Kira-kira seperti itulah informasi mengenai saya. Jadi saya mantan pasien stroke, pecah pembuluh darah. Ya masalahnya waktu itu ya sering lupa-lupa aja sih. Kadang hari ini kita ketemu, besok saya lupa gitu, Pak. Alhamdulillah sekarang udah pelan-pelan membaik. Dan sekarang juga udah di kantor sih, Pak. Seperti itu. Demikian informasi mengenai saya ya. Saya tinggalnya di daerah Geraha Raya, Tangerang Selatan. Seperti itu. Iya, Pak. Terima Mungkin kasih. Oke, Pak Adi Mulya Sukmana. Saya sangat gembira sekali bisa ketemu dengan Pak Sukmana. Sering-sering Pak ikut di dalam ruang ngobrol ini. Nanti akan kita Iya, Pak. sempurnakan terus. Semoga Iya, kita iya. akan cari solusi. Dan saya Ini kan tertarik dengan sambil cerita kerja saya, Pak. bagaimana. Iya, Pak. Saya kan ini sambil, dan alhamdulillah udah kerja ya, sambil kerja nih nyolong-nyolong waktunya di Oh, jadi sudah bisa untuk kembali kerja Pak ya? cari tempat. Sudah bisa kembali Iya, kerja. alhamdulillah udah kerja. Sudah, Berarti sudah. memorinya ada Gitu, yang Pak. ingatnya sudah kembali normal ya? Pelan-pelan sih, masih terapi sih, Pak. Pelan-pelan. Kalau memori jangka panjang tidak masalah ya. Kalau yang pendek itu yang masih suka bermasalah. Seperti itu. Ya, kalau itu saya juga sering Nah, seperti itu. Nah, tapi saya dulu punya iya. pengalaman, bukan punya pengalaman, punya tahu ada orang yang punya memori sangat berat. Dia seorang yang sangat sibuk ketika sebelum stroke. Kemudian dia lupa rumahnya Hmm. dari rumah sakit ke rumahnya itu cuma 200 meter, tapi dia lupa, nggak tahu Oh. jalannya gitu. Kemudian oleh penterapi dia dibawa Hmm. berulang-ulang Pak. Jalan bolak-balik rumah sakit ke rumahnya, rumah sakit ke rumahnya dalam waktu yang lama. Akhirnya dia saat ingat, jadi ya bisa gitu. Ternyata rupanya dengan melakukan gerakan-gerakan apa pikiran-pikiran pengulangan itu bisa bisa kembali katanya waktu itu. Dan ada Oh, lagi betul, teori Pak. teori Pak, Betul, betul. ketika kita ingin melatih daya ingat, ya pertama tentu membaca ya, atau kemudian diskusi. Hmm. Dan kemudian ada lagi yang Hmm. menarik yang pernah saya baca bukunya. Itu kalau kita mau melatih daya ingat itu, sebelum kita tidur pulas, kepala kita sudah ada di bantal, kita mengingat-ingat apa yang kita lakukan dari sejak pagi sampai kita mau tidur itu. Misal dari pagi kita bangun tidur, kemudian kita ngopi, kemudian kita baca koran, kemudian kita apa terus sampai sore kita ingat. Nanti katanya itu akan terlatih dengan sendirinya dia kembali daya ingat. Seperti itu. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Betul sekali itu. Saya juga kadang aktivitas saya catat sih, Pak. Dicatat. Kadang nanti malam inget-inget tadi di kantor ngerjain apa gitu ya. Ya, jadi memang Suka lupa kadang-kadang kayak gitu. kalau saya nih, mungkin ada yang bisa ngasih tahu, saya kalau mimpi suka lupa. Mimpi padahal itu nyata sekali keadaan mimpi itu, tapi ketika bangun saya lupa mimpi apa saya. Oh. Oh. Iya, Iya, Pak. nah, tapi itu Ya, kan mudah-mudahan memori sesuatu yang cepat bisa baik. diselesaikan. Banyak saya mendapat Iya, data iya. bahwa orang dengan daya ingat yang sulit akan kembali normal kalau dia sering membaca katanya, sering mengingat-ingat Betul, sesuatu. betul. Latih masuk mana? Betul, Pak. Sudah masuk Iya. di grup Resna Mas ya? Sudah. Alhamdulillah udah, Pak. Ya, Kebetulan kerjaan saya juga banyak menulis sih, Pak. Saya ini kalau di kantor udah bikin laporan tahunan mungkin udah 15 tahun, Pak. 15 buku jadi. Oh, ini tahun oh ini jadi mudah-mudahan bisa nih nulis lagi. background masuk mana menulis ya?
Iya, nulis ya, nulis. Oke. Saya kira Tapi buat yang formal kalau ya, kalau penulis itu insya Allah akan kembali cepat normal. Kebetulan insya Allah Pak. sama saya juga hobinya menulis. Mungkin kita ketemu di Oh, lain waktu iya Pak, boleh di Pak. temu darat kalau ada kegiatan keresnya. Iya, oke siap Pak. Siap Main Pak ke rumah Komarudin. saya Mas, sekali-kali Mas, kita podcast di sini Oh Pak, Bapak di mana tinggalnya Pak? di Kota Bekasi. Oh iya ya, insya Allah nanti Pak ya, Hmm. insya Allah. Kok saya di Tangerang Pak, Ya, Tangerang di nanti Geraha Raya kapan-kapan mungkin tahu Pak. kapan-kapan saya juga bisa merapat ke sana karena saya hobi jalan sih. Iya, boleh Pak, silakan. Ini terbuka Ya, buat Bapak dan ya, teman-teman semua. Iya, baik. Ada lagi yang ingin siap Pak, disampaikan Mas makasih. terkait motivasi misalnya buat teman-teman semua? Ya intinya kita tetap berupaya ya semaksimal mungkin ya untuk sembuh ya, sehat. Kita banyak kalau kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kalau yang Muslim sholat ya, dan ikut-ikut ini apa kajian dan juga olahraga sih ya, olahraga Ya, rutin yang ringan-ringan aja itu penting sekali ya menurut saya. Saya tiap Sabtu Minggu tuh jalan kaki dan sekarang dipaksa sudah ikut pernah lomba lari maraton Pak saya iya, waktu itu ya. ya di Jakarta ini. Alhamdulillah walaupun ini bisa lah pelan-pelan gitu. Ya intinya tetap berusaha lah semangat Pak sebisa kita ikhtiar.